Zaisnawati dari komunitas Scale. Di sini saya akan memberikan tutorial di aplikasi QGIS, cara membuat poster peta bangunan dengan plugin QuickOSM. Sebelum praktiknya, kita berkenalan dulu dengan QGIS dan plugin. QGIS sendiri adalah perangkat lunak pemetaan dan pengelolaan data spasial yang bersifat gratis dan open source. QGIS sering digunakan oleh peneliti, mahasiswa, hingga profesional di bidang geografi, lingkungan, dan perencanaan wilayah. Plugin sendiri adalah fitur tambahan di QGIS yang bisa diinstal untuk menambah kemampuan QGIS. Ada plugin untuk mengambil data dari internet, mengelola citra satelit, hingga membuat animasi peta. Nah, plugin yang akan kita gunakan dalam praktik ini ada dua. Yang pertama yaitu QuickOSM, yang kedua itu Quick Map Service. Nah, QuickOSM sendiri adalah plugin di QGIS yang digunakan untuk mengambil data dari OpenStreetMap secara langsung ke dalam proyek QGIS. Cukup masukkan kata kunci seperti building, highway, school, atau yang lain-lain, lalu pilih area peta yang ingin diambil. Kemudian, plugin Quick Map Service adalah plugin yang menyediakan berbagai base map atau peta dasar dari sumber populer seperti Google, Bing, S3, OSM, dan lainnya. Plugin ini memudahkan kita menambah peta latar belakang ke dalam proyek QGIS hingga tampilan peta kita lebih jadi informatif dan menarik. Nah, objek yang akan kita buat peta posternya kali ini adalah Kebayoran Baru. Kebayoran Baru merupakan salah satu kawasan pemukiman paling bersejarah di Jakarta. Dirancang setelah kemerdekaan sebagai bagian dari rencana pengembangan kota modern. Kawasan ini mulai dibangun pada akhir 1940-an dan menjadi proyek percontohan tata kota modern Indonesia. Perancang utamanya adalah Insinyur Haji Moh Susilo, arsitek Indonesia lulusan ITB. Dalam rancangannya, Kebayoran Baru dibagi menjadi beberapa blok dari A sampai S yang masing-masing mempunyai fungsi dan karakter berbeda. Pembagian blok ini mencerminkan prinsip tata ruang yang terencana dengan pemisahan antara area pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan ruang terbuka hijau. Berikut merupakan rancangan dari Insinyur Muhammad Susilo dari blok A sampai S. Blok A sampai F umumnya digunakan sebagai kawasan pemukiman, kemudian blok G hingga K merupakan campuran antara hunian dan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, atau tempat ibadah. Lalu blok M, pusat komersial dan transportasi, yang sekarang terkenal sebagai kawasan belanja. Dan terakhir blok S, yang awalnya dirancang sebagai kawasan olahraga dan rekreasi. Mungkin itu penjelasan singkat dari praktik kita hari ini. Langsung saja kita ke langkah-langkah pembuatannya di aplikasi QGIS. Nah, untuk praktik ini, silahkan teman-teman langsung buka software QGIS-nya. Lalu kita akan mendownload plugin yang akan kita gunakan dalam praktik ini. Klik di plugin ini, terus bagian Manage and Install Plugin. Nah, di bagian All ini, silahkan teman-teman cari Quick OSM. Yang ini. Lalu silahkan teman-teman install di sini ya. Karena sebelumnya saya sudah install, jadi eh, bentuknya seperti ini, tapi silahkan install pluginnya. Setelah Quick OSM diinstal, lalu kita akan menginstal plugin Quick Map Service. Yang ini. Silahkan install juga plugin ininya. Jika sudah diinstal, maka teman-teman bisa menemukan plugin Quick OSM itu di bagian vektor dan ini, ataupun di sini. Untuk plugin Quick Map Service, teman-teman bisa menemukannya di bagian web, lalu Quick Map Service di sini. Nah, langsung saja jika sudah terdownload kedua plugin itu,
kita ke praktiknya. Yang pertama adalah eh, me- mencari base map untuk membantu kita dalam mencari tempat yang akan kita ambil data bangunannya. Nah, silahkan teman-teman buka Quick Map Service, terus search QMS, muncul seperti ini, dan cari base map yang akan digunakan. Base map yang akan saya gunakan yaitu OpenStreetMap. Silahkan ketik saja. Nah, saya akan gunakan yang ini. Jika sudah muncul seperti ini, silahkan zoom in ke area yang akan dicari data bangunannya. Nah, yang ini. Kemudian, untuk memudahkan pencarian datanya, saya akan memasukkan layer SHP block. Nah, jadi area yang akan diposterkan tuh sudah ada layernya gini, jadi lebih mudah. Lalu kita akan gunakan plugin QuickOSM-nya sekarang. Silahkan klik ini atau buka dari bagian vektor. Opsinya akan seperti ini. Lalu kita akan masuk ke Quick Query dan ketikkan building di key-nya. Untuk saat ini kita tidak perlu mengisi value-nya, karena kita akan gunakan semua bangunan yang ada di area tersebut. Jika teman-teman ingin lebih spesifik, bisa dipilih value yang ada di sini. Kemudian kita setting extend-nya. Karena sudah ada layer blocknya ini, jadi akan saya pilih layer extend. Kemudian klik run query. Ditunggu beberapa saat dan cepat lambatnya tergantung area yang kita akan ambil datanya. Sudah selesai. Kemudian kita tutup. Lalu karena ini layernya di atas, jadi kita turunkan terlebih dahulu. Dan datanya sudah ada. Nah, karena ini masih belum sesuai dengan area bloknya, jadi akan kita klik terlebih dahulu, lalu hapus layer-layer yang tidak digunakan seperti layer titik dan layer garis ini. Ke vektor, kemudian kita ke Geoprocessing Tools dan Clip. Input layernya building, lalu overlay layernya itu block. Nah, silahkan teman-teman di-save gitu ya. Eh, SHP yang akan diklip ini. Namanya mungkin bangunan blok. Terus klik run. Sudah. Lalu kita matikan layer yang dari awal dan di sini sudah ada bangunan yang ada di area blok Kebayoran Baru. Kemudian untuk membuat posternya kita matikan terlebih dahulu base map-nya. Lalu kita klik ini New Print Layout dan beri nama poster. Nah, saya sendiri
punya preferensi untuk supaya posternya itu potret, jadi silahkan klik kanan, lalu page properties, dan orientasinya jadi potret. Nah, setelah ini kita akan memasukkan kanvas dari peta atau layer yang ada di project sebelumnya. Klik add map yang ini, lalu ditarik sampai preferensi yang diinginkan. Nah, karena ini masih belum eh, pas gitu ya, jadi kita bisa sesuaikan lagi dengan fitur ini, move item content. Nah, ini bisa di zoom in dan zoom out. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan teks. Lalu kita beri judul misalnya blog Kebayoran Baru. Seperti itu dan teman-teman bisa mengeditnya sampai sesuai yang teman-teman inginkan gitu ya, font atau ukurannya atau warnanya. Hingga hasilnya akan seperti ini. Baik teman-teman, di sini adalah hasil dari poster yang telah saya buat. Kita lihat dulu detailnya. Yang pertama itu kawasan blok Bayoran Barunya yang berwarna ungu ini. Kemudian bangunan-bangunan di luarnya yang berwarna abu-abu dan em, backgroundnya itu yang berwarna hitam gitu ya. Di bawah posternya juga ada informasi tulisan judul, nah tulisan namanya gitu ya. Lalu ada koordinatnya dan terakhir ada di bawah deskripsinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita kembali dulu ke project kita, bukan di bagian ininya ya, layoutnya, yang ini. Nah, jadi eh, tadi itu kan sudah dijelaskan kalau untuk Quick OSM ini kita bisa atur areanya gitu ya. Nah, untuk bangunan-bangunan di luar kawasan Kebayoran Baru ini, silahkan nanti teman-teman buka Quick OSM, lalu klik Quick Query, pilih Building, dan opsinya Canva Extend. Lalu silahkan di run gitu ya. Nah, setelah di run, nanti eh, letakkan layernya di bawah layer bangunan kawasan blok ini. Lalu simbologi masing-masingnya diatur gitu. Simple fill dan eh, warna ininya terserah bebas sesuai keinginan teman-teman. Dan stroke colornya dihilangkan gitu ya, opacity-nya dinolkan. Oke, dan hal yang sama juga berlaku ke bangunan-bangunan di luar ke blok Kebayoran Baru itu. Ini stroke colornya nol gitu ya, tidak ada dan warnanya abu-abu. Untuk warna sendiri dibebaskan gitu ya, tidak harus yang warna apa atau warna apa. Nah, itu lalu eh, silahkan di refresh gitu ya kalau misalnya memang belum muncul itu. Nah untuk backgroundnya sendiri nanti
teman-teman bisa edit warnanya di bagian background ini untuk yang petanya. Nah, ini eh tadinya pasti warnanya putih seperti ini kan. Nah, itu teman-teman bisa geser sini. Nah, gini. Lalu untuk di bagian page-nya gitu ya, pasti warnanya putih juga. Nah, tinggal klik aja backgroundnya, lalu diatur gitu ya, sesuai keinginannya. Nah, untuk tulisan sendiri di sini ada judul, koordinat, dan deskripsinya. Untuk fontnya seperti ini. Eh, oh ya, silakan teman-teman tambahkan ini gitu ya. Lalu fontnya yang ini. Ini nama font yang saya gunakan, ukurannya, dan warnanya gitu ya. Yang ini. Dan yang lain juga sama gitu ya, teks-teks yang ini fontnya. Cuman yang membedakan itu ukurannya saja gitu. Nah, jika sudah diedit sampai sini, silahkan teman-teman export gitu ya. Silahkan klik layout, lalu export as image. Nah, silahkan pilih tipenya. Saya akan pakai JPEG. Lalu namanya diganti poster ke bio baru. Lalu klik save. Ini klik save lagi. Dan jika sudah, silahkan buka di sini. Nah, ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.